Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Namaku Intan. Aku adalah anak dari seorang yang sakti. Anak terakhir dari 4 bersaudara. Ayah adalah pengikut aliran sesat. Beliau bertapa di banyak tempat untuk mendapatkan beberapa ilmu, seperti ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya. Selain ilmu-ilmu itu, beliau juga mendapatkan barang-barang pusaka, seperti pedang, keris, jenglot, serta barang-barang pusaka lainnya. Beliau juga mengajari kakak-kakakku, tapi tidak denganku. Ayah, mengapa kau tidak mengajariku ilmu-ilmu seperti kakak yang lain? Karena kamu istimewa daripada anak ayah yang lain. Tapi, apa yang istimewa dariku ya? Ayah malah pergi begitu aja dari hadapanku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah bertanya lagi kepada ayah. Aku hanya melihat saat kakak-kakak yang lain dilatih oleh ayah. 2 tahun kemudian, temanku memintaku untuk mengantarnya ke dukun. Saat sampai di rumah dukun, tiba-tiba dukun tersebut bersalaman denganku. Dukun tersebut kerasukan dan berkata, "Cahayu." Tatapannya lembut dan menggunakan bahasa Jawa. Loh, kamu siapa? Aku ketakutan. Ora usah wedi karo aku, Nduk. Aku sing jaga awakmu saka bayi sampai saiki, Nduk. Dukun itu berbahasa Jawa. Dan beberapa saat dia kembali sadar. Kamu anak dari Mbah Joko toh? Loh, kok Anda tahu ya? Itu tadi penjagamu dari bayi sampai sekarang. Itu suruhan ayahmu. Tapi ayah sama sekali tidak pernah berkata apapun. Apalagi tentang hal itu. Ya karena ayahmu sudah tahu dari saat kamu masih dalam kandungan, kamu punya kemampuan yang lebih baik daripada anak-anak ayahmu yang lain. Dan hanya kamu yang bisa bantu ayahmu terbebas dari ilmu-ilmu yang dia punya. Dukun itu bercerita banyak hal dan aku bingung. Oh iya, ayahku sudah bertaubat 1 tahun yang lalu. Saat beliau menderita penyakit jantung. Beliau juga sudah melepas bagian ilmu-ilmu yang dia miliki. Dan juga belajar tentang agama Islam dan memimpin kami keluarganya ke jalan yang benar. Bahkan dengan hanya mendengarkan ayah bercerita,
membuat kami kenyang dengan pelajaran agama. Setelah pulang dari dukun itu, aku menanyakan tentang semua yang diberitakan oleh dukun itu. Ayah, aku mau nanya, apa benar ada jin Islam yang menjagaku? Iya nak, jin itu yang akan membantumu menuju ke jalan yang benar. Tapi kenapa ya nggak pernah memberitahuku? Kenapa ya? Ayah melakukan itu agar kamu tidak takut nak, dan mulai terbiasa dengannya. Setelah percakapan singkat itu, aku jadi bisa melihat hal-hal seperti hantu dan lain-lainnya. Karena takut dengan menjagaku, aku tidak pernah menghiraukannya. Sampai di suatu ketika, aku merasa risih. Dan aku berkata kepada ayah, "Ya, Iya, kenapa nak? aku mulai risih. Risih banget. Kamu kenapa nggak ngomong langsung sama dia? Aku tuh takut ya. Takut. Kenapa kamu takut? Toh dia juga yang jaga kamu. Iya juga ya. Terus gimana cara manggilnya ya? Bingung. Kemudian ayah mengajariku memanggil penjagaku tersebut. Nyai. 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 Ucapku di dalam hati. Dan muncul seorang wanita cantik memakai pakaian adat Jawa. Dia juga membawa sebuah panah dan sebilah pedang di belakang punggungnya. Dia bertanya kepadaku, menggunakan bahasa Jawa tentunya. Cah ayu? Nggih Nyai, nggih. Setelah percakapan singkat itu, aku merasa hariku menjadi lebih seru ketika ada Nyai di sampingku. Ketika aku lupa makan atau hal-hal lainnya, Nyai pasti selalu mengingatkanku. Dan jika ada makhluk jahat yang menggangguku, Nyai pasti selalu datang dan mengusir makhluk tersebut. 1 tahun berlalu. Hari ini adalah hari kematian ayahku. Aku merasa sedih. Sekaligus senang. Aku senang karena ayah akhirnya bisa terlepas dari ilmu-ilmu tersebut. Dan ayah bisa merasa tenang di sana. Setelah 3 kali mengalami mati suri. Tapi aku juga sedih karena aku sudah benar-benar kehilangan ayah. Iya, ayahku yang kusayang. Tapi sekarang aku punya Nyai yang selalu menenangkanku. Setelah jenazah ayah sudah dikebumikan, aku pulang ke rumah untuk istirahat. Tapi saat sampai di rumah, aku diganggu oleh beberapa makhluk peliharaan ayah. Dan saat itu Nyai kembali membantuku. Setelah beberapa saat aku menelpon salah satu murid ayah yang sudah menjadi seorang kiai untuk membersihkan rumahku. Setelah beberapa saat kiai itu datang dan membersihkan rumah, ia pun berkata, Ada beberapa peninggalan ayahmu yang tidak bisa aku bersihkan. "Kenapa Kiai?"
Ada apa? Karena mereka hanya mau disentuh olehmu. Kalau memang harus begitu, yang mana Kiai? Coba tunjukkan. Baik, ada sebilah pedang, sebuah keris, dan sebuah Al-Quran. Baiklah, nanti akan saya urus. Terima kasih Kiai. Setelah mengantar Kiai, aku kembali masuk ke dalam dan mencoba membuka barang-barang tersebut. Dan ketika aku membuka pedang itu, keluarlah seekor jaguar berwarna hitam. Dan kemudian aku membuka sebuah keris. Dan di dalamnya terdapat seekor harimau putih. Dan ketika aku membuka Al-Quran, muncul seorang pria Arab memakai sorban. Dan aku mulai bertanya, siapa kalian ini? Siapa? Kami adalah penjagamu setelah Nyai. Baiklah. Terima kasih. Aku sempat ketakutan. Setelah membuka itu semua, aku pergi pulang ke rumah. Karena aku sudah menikah, aku tinggal dengan suamiku. Tapi saat sampai di depan rumah, ada hantu bertubuh besar dan wajahnya hancur. Setelah melihat itu, aku hanya membiarkannya begitu saja. 2 hari aku membiarkannya begitu saja. Sepertinya dia mulai kesal. Dia menghampiriku dan berkata, ayahmu yang selama ini merawatku dan keturunannya lah yang harus merawatku juga. enggak, aku enggak mau. Kamu harus tanggung jawab. Aku tidak mau. Tidak mau. Pergi. Tiba-tiba hantu itu mencekik leherku dan berkata, Tanggung jawab atau mati. Tanggung jawab atau kamu mati. Mati. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nyai, 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 ucapku di dalam hati. Nyai pun datang, tapi tidak sendiri, melainkan ia membawa banyak pasukan. Dan Nyai pun berkata, jangan ganggu dia. Jangan. Kalau mau anak ini lepas dariku, ayo bertarung. Kalau aku yang menang, dia harus merawatku. Dan jika kamu yang menang, maka aku akan pergi. Bawalah anak ini. Baiklah, mari kita bertarung. Dan peperangan antar jin pun dimulai. Ini hal pertama yang aku lihat seumur hidup. Untung saja Nyai yang memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya hantu itu pergi. Beberapa bulan kemudian,
aku mengalami peristiwa. Hingga aku merasa kesal dengan seseorang. Karena sangat kesal, aku hampir saja menyebut mantra untuk membunuh orang itu. Tapi untung saja ada suara yang persis dengan suara ayah. Dan beliau berkata, "Jangan nak, nanti kamu pasti menyesal." Ucapnya dengan membelai rambutku. Tetapi saat aku menengok ke belakang, tidak ada siapapun, melainkan hanya para penjagaku tersebut. Setelah mengetahui kalau itu adalah mereka, hatiku jadi lebih tenang. Dan aku sangat yakin, itu tadi bukan suara ayah, melainkan suara mereka. Setelah kejadian tersebut, hidupku jadi lebih tenang. Karena ada mereka dan suamiku yang menemaniku. Dan sekarang, aku telah dikaruniai 2 anak kembar. Dan hidupku kini bahagia. Ayah, anak perempuanmu ini sudah bahagia. Tenanglah di sana, ayah.